Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan, perkenalkan saya Ade Rohma Apriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Palembang. NIM 382022407. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi makhluk hidup dalam ekosistem. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya Sinta untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah ibu dan teman-teman kita berdoa untuk kepentingan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nabila dan Ayu. Oke, keterangannya apa? Sakit ya. Oke. Semoga kita doakan ya untuk Nabila dan Ayu, semoga lekas sembuh dan bisa belajar seperti biasa ya. Amin. Oke, selanjutnya coba Ibu minta tolong Safira untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Hirba Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Oke, perhatikan. Untuk hari ini Ibu mau nanya dulu sebelum Ibu ngasih materi ya, menanyakan tentang perasaan kalian hari ini. Bagaimana kira-kira perasaan kalian hari ini? Senang. Semua ya? Ya. Kalau perasaan senang berarti dalam pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi kita hari ini adalah tentang makhluk hidup dalam ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun indikator tujuan pembelajarannya yaitu setelah memperhatikan tayangan video, PPT, dan mengerjakan LKPD tentang makhluk hidup dalam ekosistem, maka peserta didik dapat mengklasifikasikan komponen penyusun ekosistem dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan dan interaksi antara komponen penyusun ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis aliran energi dalam ekosistem dengan tepat. Nah, untuk penilaian ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan tes awal dan tes akhir. Yang ketiga adalah keterampilan. Nah, untuk penilaian yang pertama ini adalah tes awal. Jadi sekarang Ibu
bagikan dulu untuk soal tes awalnya atau pretesnya ya. Nah, silakan sebelum dikerjakan Ibu minta tidak ada buku di atas meja ya. Silakan disimpan, hanya ada alat tulis saja. Paham? Ya. Dan selama pengerjaan tidak ada yang bekerja sama ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, sudah cukup 5 menit. Silahkan dikumpulkan. Ayo, Jenny bantu Ibu untuk mengumpulkan sebelah sini. Kemudian Rudi tolong bantu Ibu mengumpulkan untuk sebelah sana. Pepi, tolong bantu Ibu juga. Ya. Baik, sudah semua? Sudah. Untuk materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, untuk sekarang kita mempelajari tentang makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, gambar apakah ini? Gambar rantai makanan. Yang kalian lihat pada gambar tersebut itu ada apa saja? Ada gambar tumbuhan, belalang, burung, ular, dan burung hantu. Ya. Nah, di sini kira-kira yang kalian ketahui dari gambar tersebut itu alurnya bagaimana? Tumbuhan dimakan sama belalang, belalang nanti dimakan sama burung, burung dimakan sama ular, ular bakal dimakan sama burung hantu. Ya. Jadi ini untuk konsepnya adalah dari tumbuhan, kemudian dimakan belalang, dimakan burung, dimakan ular, dan dimakan burung hantu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya sebelum kalian mengamati video ya, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kita tentukan untuk kelompok 1 di sini satu kelompok 5 orang, kemudian kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Paham? Ayo silakan kalian amati video berikut Kelompok ini ini ya. terdiri dari biotik dan abiotik yang saling menjaga keseimbangan lingkungan. Juga alam dan manusia. Alam butuh manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Manusia juga membutuhkan sumber daya alam. Hal itu tentu akan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Oleh karena itu, petani melakukan banyak upaya untuk mengatasi. Dari video yang sudah kalian amati, kira-kira rumusan masalah apa yang muncul? Ayo silakan, siapa yang mau mencoba untuk merumuskan masalah yang ada pada video tersebut? Oke, Tasya silakan. Ini ada 3 permasalahan ya, di mana permasalahan pertama ada interaksi apa saja yang terjadi pada ekosistem sawah. Yang kedua, bagaimana aliran energi yang terjadi pada suatu ekosistem. Kemudian komponen apa saja yang dapat ditemukan di ekosistem sawah. Nah, jadi di sini Ibu bagi ada 3 permasalahan, kita ada 6 kelompok, maka masing-masing satu permasalahan dikerjakan oleh 2 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 dan 3 ya, kelompok 1 dan 3 ini rumusan masalahnya adalah interaksi
disediakan pada LKPD yang Ibu bagikan. Baik, Ibu bagikan LKPD. 1, 2. 3, 4, 5, kalau 2. Silakan rumusan masalah masing-masing kelompok tadi ya, kalian tuangkan di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagikan beberapa gambar ya, untuk kalian buat sebagai mind map ya, mind map. Jadi Ibu bagikan gambar dan kertas HPS. Nanti kalian buat itu dengan menggunakan spidol supaya lebih menarik ya. Ini handout ya, Ibu bagikan. Itu terdiri dari 2 macam komponen ya, ada komponen biotik dan abiotik. Kalau untuk komponen abiotik itu komponen yang tak hidup, sedangkan komponen biotik organisme hidup. Nah, masing-masing contohnya bisa dilihat. Untuk abiotik ada air, tanah, udara ya. Biotik itu ada kelompok produsen, ada kelompok konsumen, detrivor dan dekomposer. Kemudian interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di sini dalam ekosistem juga akan terjadi suatu interaksi ya, di mana interaksinya itu antar abiotik, komponen abiotik. Jadi abiotik dengan abiotik contohnya yaitu jika intensitas cahaya matahari itu mengenai suatu perairan ya, maka mengakibatkan adanya penguapan air. Nah, itu berarti interaksi antara apa? Komponen abiotik dengan abiotik lainnya. Kemudian yang kedua, interaksi antar komponen abiotik dengan biotik. Ya, contohnya adalah misalkan tumbuhan yang menyerap unsur hara dari dalam tanah. Nah, di situ kan berarti ada interaksi. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara komponen biotik. Ya, misalkan di sini ada 2 macam. Ada interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Nah, apa itu yang dimaksud dengan interaksi intraspesifik? Nah, di sini Ibu minta coba Airin. Interaksi intraspesifik adalah interaksi antar individu dalam satu spesies. Sedangkan interaksi interspesifik adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Ya. Nah, coba Ibu minta berikan contohnya ya untuk interaksi interspesifik ya. Ini coba Pepi. Contoh interaksi interspesifik seperti simbiosis antara lebah dan bunga. Ya, ada yang tahu simbiosis apa yang melibatkan antara bunga dan lebah ya? Apa yang disampaikan oleh Pepi? Simbiosis apa? Coba Jenny. Simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme. Ayo tepuk tangan untuk semua siswa. Untuk selanjutnya ini ada aliran energi, di mana aliran energi ini merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, di mana dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen, kemudian ke konsumen tingkat tinggi sampai ke saproba ya. Nah, di antaranya untuk aliran energi ini ada rantai makanan ya. Rantai makanan ini merupakan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Ada yang bisa memberikan contoh rantai makanan di dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Oke, silahkan Rudin. Jadi contoh dari rantai makanan yaitu misalnya rumput dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ulat, dan ulat
ulang. Ya. Nah, terus yang perpindahan energinya misalnya dari rumput itu kan menyerap energi dari matahari dan tanah. Nah, kemudian rumput tersebut dimakan oleh ulat sehingga ulat tersebut memakan energi yang dihasilkan oleh rumput. Begitu pula seterusnya, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ulat dan ulat dimakan oleh ulat. Ya, oke, tepuk tangan untuk pemimpin. Baik, apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari? Tidak, sudah cukup jelas? Nah, silahkan kalian kaitkan dengan rumusan masalah yang ada di LKPD kalian ya. Baik dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan ataupun dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ya. Nih geser sini. Nanti bagikan. Bade, ini gimana tuh cara ngisinya? Ya, ini kan tadi kalian sudah nonton video kan. Nah, rumusan masalah kalian kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Berarti lihat di situ kalian rumusan masalah yang ketiga. Nah, tulis di sini rumusan masalah yang ketiga ya. Ayo, apakah sudah selesai untuk LKPD dan map-mapnya? Kelompok berapa yang mau maju presentasikan ke depan? Yang sudah siap? Kelompok 5. Oke, silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri Ahmad Jidat Fikri sebagai moderator dan kawan-kawan saya. Saya Mareta Rifayani, saya Eden Fitra Nurfirian, saya Misi Kosori, saya Nadia Ramadita. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Mareta. Komponen apa saja yang dapat ditemukan di ekosistem sawah? Jawabannya, komponen biotik, yaitu tumbuhan sebagai produser, serangga, burung, keong, ngata, ular sebagai konsumen. 2. Komponen abiotik, suhu, intensitas cahaya, kelembapan tanah, kelembapan air yang mempengaruhi kebutuhan ekosistem. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kami hanya membatasi 2 pertanyaan saja. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Kevin Iskandar dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa perbedaan komponen biotik dan abiotik? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Airin Iskandar akan dijawab oleh Saudari Airin. Izin menjawab, apa perbedaan komponen abiotik dan biotik? Komponen biotik adalah komponen yang merujuk pada variabel penyusun makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen variabel penyusun ekosistem yang tidak hidup atau benda mati. Contohnya air, tanah, udara, suhu, matahari, dan air. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akan menutupnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1 yang berjumlah 5 orang akan menjelaskan tentang interaksi apa saja yang terjadi pada ekosistem sawah. Dengan saya sendiri, Dwi Mutiara Ulfa sebagai moderator dan teman-teman saya Anastasia Sima Putri. Saya Jenny Safiriananda, saya Salma Zulaika, dan saya Veronica Ramadana. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh Anastasia Sima Putri. Baik, sesuai dengan rumusan permasalahan, yaitu interaksi apa saja yang terjadi pada ekosistem sawah. Interaksi yang terjadi pada ekosistem sawah adalah interaksi antar komponen abiotik, antar komponen biotik, dan abiotik, juga antar komponen biotik. Contoh interaksi yang terjadi antar komponen biotik yaitu ular sawah memakan tikus. Setelah itu, contoh interaksi yang terjadi pada komponen abiotik yaitu panas matahari yang mempengaruhi suhu ekosistem. Dan yang terakhir, contoh ekosistem yang terjadi antar komponen biotik dan abiotik yaitu pestisida yang dapat membunuh hama. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab dan membatasi 2 orang penanya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan. Kenalkan, nama saya Enzlan Alfata dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, apa peran tumbuhan dalam ekosistem sawah? Baiklah, untuk pertanyaannya, apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Berikan kami waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertanyaan dari MC dan Alfata akan dibacakan oleh Jenisa Feriananda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dilan. Pada ekosistem sawah, tanaman padi memiliki peran sebagai produsen. Apakah jawaban dari Jenisa Ferinanda bisa diterima? Baiklah, kami tutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk yang pertanyaan ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 5 anggota dengan saya sendiri, MD Fareza sebagai moderator. Saya Tamar Kamartaroni. Saya Rebecca Vidasari. Saya Sifat Surayardani. Saya di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana aliran energi yang terjadi pada ekosistem yang akan dijelaskan oleh Pepi. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau metafora, berpindah lagi ke sumber kilang bumi atau metafora hingga sampai Baiklah, dari yang sudah dijelaskan tadi, ada yang ingin bertanya, kami batasi 2 pertanyaan. Silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Anastasia Sima Putri dari kelompok 1, izin bertanya, bagaimana aliran energi dapat terjadi dalam sebuah ekosistem? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Marita Arifayadi dari kelompok 5. Pertanyaannya, dari mana manusia memperoleh energi? Baiklah, beri kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Baiklah, pertanyaan dari Tasya akan dijawab oleh Martin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Pada dasarnya, aliran energi dimulai dari cahaya matahari yang kemudian diubah oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk-bentuk senyawa organik. Perubahan energi menjadi senyawa organik tersebut dimakan oleh konsumen hingga terjadi lagi perpindahan
dan perubahan energi dari tumbuhan ke konsumen. Terima kasih. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Pertanyaan dari Marita akan dijawab oleh Sita. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya, sehingga makanan dapat disebut sumber energi. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Bagaimana jawaban kami bisa diterima? Bisa. Baiklah, sesi tanya jawab sudah kami lakukan. Presentasi telah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian presentasikan ya dari permasalahan ini tadi bahwa ternyata di dalam suatu ekosistem ini terjadi suatu aliran energi ya dari berbagai interaksi yang terjadi dari komponen masing-masing, baik komponen biotik dengan abiotik, komponen biotik dengan biotik, atau antar komponen abiotik. Nah, dari presentasi atau dari diskusi kita hari ini, kira-kira yang kelompok paling aktif kelompok berapa? Kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Semua kelompok juga lebih aktif lagi ya. Oke, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan Alvin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, tanah, air, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi, di mana pada ekosistem terdapat dua komponen. Satu, komponen biotik, organisme hidup. Dua, komponen abiotik, komponen tak hidup. Oke, Terima kasih. Terima kasih untuk Alvin, tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyimpulkan materinya? Pada ekosistem terdapat interaksi yaitu antara biotik dan abiotik serta antar abiotik. Sekian dari saya. Oke, sebentar. Sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan tes akhir ya. Seperti di awal tadi Bu minta tidak ada buku di atas meja. Semuanya buku disimpan, hanya ada alat tulis saja. Oke, waktunya cukup. Silahkan dikumpulkan. Tolong bantuannya Jenny untuk mengambil jawaban. Terima kasih. Baik, untuk tes akhir sudah selesai, maka Ibu di sini mau menanyakan refleksi ya. Refleksi kita hari ini nanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, siapa yang mau memberikan refleksinya? Menyampaikan. Oke, coba Nada. Saya hari ini merasa senang karena bisa mengetahui materi tentang makhluk hidup dan ekosistem. Oke, terima kasih. Terus, Udin, bagaimana Udin? Saya merasa sangat senang karena telah mendapatkan pengetahuan baru tentang ekosistem ini, baik komponen abiotik ataupun biotiknya. Saya juga dapat melestarikan lingkungan agar tetap indah. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan. Ada lagi yang mau merefleksikan? Tidak. Cukup.
materi selanjutnya itu adalah